Halo semuanya, di video ini saya akan coba bahas solusi dari KSN Kota ya untuk matematika SMA. Ini adalah salah satu soal tingkat lanjut ya, kalau nggak salah nomor 3. Jadi soalnya bunyinya gini ya, dua digit terakhir dari A pangkat 777 adalah 77 ya. Ditanya dua digit terakhir dari A itu berapa? Ya. Nah, ini caranya bisa pakai aritmatikamu dulu ya. Jadi ini adalah salah satu cara penulisan ya menyatakan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lain ya. Em, Bisa dibuat sangat rumit solusinya dengan pakai inverse modulo dan sebagainya. Tapi di sini saya akan coba jelasin strategi yang cukup elementer dan masih bisa dipahami selagi teman-teman paham maksudnya modulo ya. Jadi di sini digit terakhir dari pangkat 77 itu kita tahu ya 7 ya kan. Nah, karena angka terakhirnya itu 7 atau digit terakhirnya itu 7, berarti itu bahasanya itu sama aja dengan sisa pembagian dia oleh 10 atau A pangkat 777 mod 10 itu adalah 7 ya. Nah, yang mempengaruhi angka terakhir dari pemangkatan satu bilangan itu hanyalah angka terakhirnya doang ya kan. Jadi kita lihatlah angka terakhir atau digit terakhir dari A ini ya. Jadi yang mempengaruhi hasil A pangkat 777 mod 10, mod 100 itu hanyalah digit terakhir dari A ini, si Y. Ya, sehingga juga harus berlaku tentu ya kalau Y angka terakhirnya itu dipangkatin 777 di mod 10 itu hasilnya juga harus 7 ya. Nah, perhatikan bahwa angka terakhirnya ya atau mod 10-nya itu adalah 7 ya. Artinya apa? Artinya Y itu harus ganjil ya karena kalau genap ya dipangkatin itu akan selalu genap ya dan ini berakibat kandidat Y yang mungkin adalah 13579. Tapi kalau kita telusuri lagi lebih dalam ya 1, 5 dan 9 itu juga nggak mungkin karena 159 kalau angka terakhir bilangan-bilangan yang angka terakhirnya 159 itu kalau dipangkatin angka terakhirnya itu cuma bisa kalau satu ya akan selalu satu angka terakhirnya. Kalau 5 akan selalu 5 angka terakhirnya. Dan kalau 9, bilangan yang angka terakhirnya 9 itu dipangkatin itu akan angka terakhirnya juga akan selalu satu atau 9 ya kan. Jadi nggak mungkin ya Y ini nilai 159. Jadi kemungkinan cuma dua ya, 3 dan 7. Nah, kita cek ya, kita perlu cek 3 pangkat 777 mod 10 ya. Nah, ini kita coba lihat polanya ya. 3 pangkat 777 itu kan susah ngitungnya. Jadi kita eh, lihat nih bilangan mana yang nanti pas dikalikan ya eh, pemangkatan mana dari 3 itu yang kita bisa membantu kita ya menentukan dengan mudah angka terakhirnya gimana si polanya nanti ya. Tapi kita lihat nih, 3 pangkat 4 itu kan 81 ya kan. 3 pangkat 4 itu 81 dan angka terakhirnya 81 ini 1 dan cuma itu yang kita pedulikan kan untuk menghitung angka terakhir dari hasil pemangkatannya. Jadi basically ya, si 3 pangkat 4 nih ya, itu angka terakhirnya 1 dan kita akan selalu ketemu 3 pangkat 4 sebanyak 194 kali. Jadi 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 dan seterusnya ya kan. Nah, itu ditulisnya dalam modul itu seperti ini ya. Jadi 3 pangkat 4 pangkat 194 itu 3 pangkat 4-nya kita hitung jadi 81. Nah, 81 di mod 10 itu bisa kita hitung per komponennya. Jadi 81 di mod 10 1 ya udah kita tuliskan di sini 1 ya. Yang 3 dibiarin aja. Jadi si 776 itu kan 4 kali 194 ya, bisa teman-teman hitung. Nah, itu bisa dipecah jadi gini, 3 pangkat 776 kali 3 ya. Nah, ini 1 pangkat 194 kali 3. Lalu ini 1 pangkat 194, ini 1 ya. Bayangkan aja 81 dikalikan 194 kali. Dan kita lihat angka terakhirnya ya. 1, 1, 1, 1, 1 terus. Jadi hasilnya akan 1 ya. Jadi nanti yang terjadi adalah sisa 3 di sini ya. Jadi angka terakhir dari 3 pangkat 777 itu pasti 3 ya. Nah, bagaimana dengan angka terakhir dari 7 pangkat 777 ya. Caranya serupa ya. Jadi di sini 7 pangkat 4 itu 194 ya. Dan ini kalikan 7. Karena ini 7 pangkat 776 tambah 1 ya. Jadi terus 7 pangkat 4 itu kan
susah ngitungnya. Jadi kita pecah jadi 7 kuadrat kali 7 kuadrat, itu 49 kali 49. Ya, 49 kali 49 pangkat 194 kali 7. Nah, 9 kali 9 di sini. Nah, itu kan 1 belakangnya kan. Jadi, kita dapatkan 1 pangkat 194 kali 7 mod 10 ya. Nah, kalau dari mod 10 kali 7 ya, tinggal jadi 1 kali 7 itu 7. Jadi, angka terakhir dari 7 pangkat 7 itu adalah 7 dan angka terakhir dari 3 pangkat 7 itu adalah 3. Jadi, gimana? Berarti Y ini haruslah 7 ya. Jadi, angka terakhir dari A itu haruslah 7 ya. Nah, kita udah dapatkan angka terakhir dari A itu adalah 7 ya. Sekarang, kita mau cari angka kedua terakhir ya. Kita misalkan angka kedua terakhirnya X ya. Perhatikan bahwa A pangkat 777 ya, itu yang mempengaruhi dua angka terakhir dari hasil pemangkatan ini hanya dua angka terakhir dari A. Ya. Kalau misalnya A punya 3 angka gitu kan, kita buang aja angka pertamanya ya. Yang peduli itu cuman angka kedua angka terakhir. Jadi sebenarnya dua angka terakhir dari A itu kan kalau dinyatakan dalam X itu kan jadinya 10X tambah 7. Jadi kita pengen 10X tambah 7 pangkat 777 kalau di mod 100 itu 77. Ya, ini sama aja bilang 10X tambah 7 pangkat 777 dibagi 100 akan bersisa 77. Ya. Dua angka terakhir itu mod 100. Anyway, ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, 10X tambah 7 itu kalau dipangkatin itu akan jadi eh eh, bentuk yang sulit ya kan. Tapi kita tahu ya dari pelajaran di SMA itu ada penjabaran binomial atau ekspansi binomial namanya kalau nggak salah. Ya, itu bentuk umumnya adalah X tambah Y kalau dipangkatin N itu akan menjadi Cn0 X pangkat N Y pangkat 0 ya, tambah C N1 atau kombinasi N1 kali X pangkat N-1 Y tambah Cn2 X pangkat N-3 Y dan seterusnya sampai CNN kombinasi NN X pangkat 0 Y pangkat N ya. Jadi di sini tuh ini secara umum jumlahan dari semua CNK X pangkat N-K kali Y pangkat K ya. Nah, kita gantilah si X-nya dengan 10X dan Y-nya dengan 7 ya. Maka bentuknya akan menjadi ya kayak gini, kita tinggal ganti N-nya kan N-nya 777 ya. Jadi C770 10X pangkat 777. Nah, di sini Y pangkat 0 itu 1 ya. Terus C771 10X pangkat 776 kali 7 ya. Ini Y-nya 7 soalnya. Dan terusnya sampai C777 775 10X kuadrat 7 pangkat 775 masih ada lagi ya 776 ya C777 kombinasi 776 ya kali 10 pangkat X ya di sini ini berkorespondensi dengan suku yang di sini ya kali 10 pangkat X kali 7 pangkat 776 ya di sini N-nya 7 77 jadi di sini 776 ya tambah suku terakhirnya X-nya sekarang udah pangkat 0 10 X-nya udah pangkatin 0 jadi 1 sisalah si C777 koma 777 ya ini kombinasi 777 dari 777 ya ini 1 nanti hasilnya kali 7 pangkat 777. Oke. Nah, kita pengen bilang ya 10X tambah 7 pangkat 777 ini ya kalau di mod 100 atau diambil dua angka terakhirnya itu hasilnya 77. Nah, tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, di sini ada 10X pangkat 777. Berarti ini kayak kontribusinya ke dalam penjumlahan ini semua itu kan ada seenggaknya 777 buah angka 0 di belakangnya. Kalau ini ada minimal 776 angka 0. Termasuk yang paling kanan ini yang warna pink, ini 10 kuadrat. Ada 10 kuadrat di sini berarti berkontribusinya 00 di belakangnya. Jadi ada yang diwarnai pink ini semua tidak mempengaruhi dua angka terakhirnya. Ya, dan ini akan sangat membantu kita karena kita tinggal fokus pada yang warna hitam ini, ya kan? Nah, terus gimana ya? Di sini ada C777, 776, 10X, 7 pangkat 776. Masih kelihatan ribet ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat, ini kombinasi yang berada di ujung-ujung ini gampang hitungnya ya. Kalau teman-teman hitung ini 777 faktorial ya. Saya tulisin aja di sini 77 faktorial
ya dibagi dengan 776 faktorial. Ini 1 faktorial ya. Nah, ini kan bisa dicoret 1 faktorial 1 ya. 776 dengan 77 faktorial itu bedanya cuma di 777 ya. Jadi di sini secara sederhana dia akan jadi 777 doang ya. Jadi di sini 777 kali 10x kali 7 pangkat 776 ya. Lalu di sini C777 ini kan 1 sebenarnya, ini 1 ya. Jadi ini akan sama dengan tambah 7 pangkat 777 dan kita pengen nanti si ini itu ya itu dua angka terakhirnya adalah 77. Oke. Oke, ingat lagi ya yang barusan kita misalkan adalah dua digit terakhir dari A itu adalah 10x tambah 7 ya. Lalu dari observasi sebelumnya, dua digit terakhir dari 777 kali 10x kali 7 pangkat 776 tambah 7 pangkat 777 itu harus 77 ya. Berarti kita mau cari x-nya nih. X-nya kemungkinannya dari 0 sampai 9 ya. Nah, kita perhatikan ya, ada satu sifat yang sangat menarik dari 7 pangkat 4 ini ya. Dan ini akan sangat membantu kita, yaitu 7 pangkat 4 itu ternyata adalah 2401 ya. Dan dua angka terakhirnya itu adalah 1 ya. Jadi secara bilangan ini bisa harusnya 01 tapi secara bilangan bisa ditulis 1 gitu ya. Dan secara modulo gitu bisa dibilang bersisa 1 gitu kok dibagi 100. Nah, jadi karena 7 pangkat 4 itu 1 mod 100 ya. Kalau kita pangkatin 194 ya, itu jadinya 7 pangkat 776 itu 1 mod 100 ya. Kalau teman-teman mau bahasa yang sederhana, 2401 teman-teman kalikan sebanyak 194 kali ya, itu akan sama dengan 7 pangkat 776 ya kan. Nah, 2401 itu kan angka terakhirnya 1 tuh ya. Dua angka terakhirnya 01 bahkan. Nah, itu kalau dikalikan terus ya sebanyak 194 kali, mau dikalikan berapa kali pun itu hasilnya akan selalu 1 ya. Oke, jadi 7 pangkat 776 kalau di mod 100 itu 1. Kalau gitu 7 pangkat 777 kalau di mod 100 berapa? 7 ya, karena 7 pangkat 776 kali 7 dia. Nah, 7 pangkat 776 1 ya. Jadi 7. Jadi kita pengen 7770x tambah kali 1 tambah 7 itu mod 100-nya itu harus 77 mod 100 ya. Nah, tapi 7710 ya ini pakai sifat yang dari tadi kita gunakan yaitu dua angka terakhirnya aja yang pengaruh. Jadi kita bisa buang 77-nya di sini. Jadi di sini 70x tambah 7 mod 100 ya. Ini harus 77 ya hasilnya. Jadi ingat ya, tadi 77 ini dari ekspansi binomial kita pengen ini dua angka terakhir 77. Nah, sekarang berarti dua digit terakhir dari 70x tambah 77 ya karena ini sama mod 100-nya. Itu berarti dia harus juga 77 ya. Nah, artinya kalau dikurangkan bilangan ini dengan sisanya ya, 70x tambah 7 dengan 77, kalau dikurangkan harusnya habis dibagi 100 ya. Berarti kan ini kalau disederhanakan jadi 70x min 70 ya, atau 70x min 1 harus habis dibagi 100. Nah, 70 kan udah ada 10-nya ya, dan 7 ini nggak pengaruh ya kan. Jadi sama aja kita minta si x min 1 ini harus kontribusi 10 ya. Jadi dia harus habis dibagi 10. Nah, x dari 0 sampai 9 yang memenuhi syarat bahwa x min 1 habis dibagi 10 itu hanyalah x sama dengan 1 ya. Jadi agar A pangkat 777 itu dua angka terakhirnya 77 ya, haruslah dua angka terakhir dari A itu 17 ya. Jadi jawabannya 17. Nah, di sini ada beberapa alternatif lagi ya dari soal yang dimunculkan di KSNK. Ini kalau saya nggak salah hitung jawabannya seperti ini, tapi teman-teman coba latihan, kerjakan lagi dengan cara yang mirip yang baru saya jelaskan untuk bisa lebih paham dengan teknik yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat.